Selanjutnya kita akan membahas mengenai experimental design. Nah, ada beberapa subtopik yang akan kita bahas, mulai dari definisi, kemudian karakteristik, lalu juga tipe-tipe experimental design, kemudian ethical issues di dalam experimental design, dan yang terakhir itu langkah-langkah yang kita perlu lakukan untuk melaksanakan experimental research. Eksperimen desain itu adalah metode yang biasa dipakai untuk melakukan riset kuantitatif. Jadi dalam eksperimen kita melakukan pengetesan terhadap suatu ide, suatu praktek atau prosedur untuk mengetahui apa sih efek dari eksperimen tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik utama dari experimental design. Jadi yang pertama itu adalah random assignment. Jadi di sini partisipan itu akan dimasukkan ke dalam grup ya, secara random. Kenapa kita melakukan ini? Agar jika ada bias yang muncul, bisa jadi karena karakteristik individu itu biasanya bisa terdistribusi antar grup. Kemudian yang selanjutnya adalah kendali terhadap extraneous variable atau variabel luar biasa. Nah, jadi variabel ini akan memberikan pengaruh terhadap eksperimen kita di luar daripada variabel yang ingin kita teliti. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin meminimalkan pengaruh variabel ini agar efeknya terhadap treatment yang kita lakukan itu kecil dan bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya adalah manipulasi treatment. Nah, di sini peneliti mengubah kondisi eksperimen di suatu grup. Selanjutnya kita perlu melakukan assessment apakah treatment yang diberikan itu memang berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Nah, lalu kita bandingkan skor antara grup yang satu dengan grup yang lainnya. Dan yang terakhir itu kita perlu mendesain eksperimen sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang kita hasilkan itu benar dan eksperimen tersebut valid. Jadi ini ya 6 key karakteristik dari experimental design pada umumnya. Jadi eksperimen itu memang memiliki key karakteristik yang sama pada umumnya, tetapi penggunaan dan aplikasinya bisa berbeda-beda. Itu tergantung dengan tipe desain yang digunakan. Typical design eksperimen yang digunakan pada riset di dunia pendidikan itu ada dua, yaitu between group design dan within group atau individual design. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu true experiment. Nah, tipe eksperimen ini merupakan tipe yang paling rigorous dan yang paling baik di antara tipe desain yang lainnya. Pada eksperimen ini, peneliti secara random akan mengassign partisipan ke dalam grup-grup eksperimen. Jadi karena pemilihannya itu random selection, maka bias itu akan terdistribusi sehingga error yang dihasilkan akan lebih kecil. Kemudian ada juga quasi eksperimen. Nah, di sini kita melakukan intervention tetapi tidak melakukan random assignment. Nah, mengapa? Bisa jadi memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian ada factorial design. Jadi di sini ada modifikasi pada grup yang diteliti. Jadi misalnya kita melakukan penelitian terhadap dua kategori variabel atau lebih, dan pada tiap kategori tersebut juga diteliti pada dua tahapan atau lebih. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meneliti variabel independen dan efek dari variabel-variabel tersebut terhadap hasil penelitian. Tapi ketika kita melakukan eksperimen, bisa jadi jumlah partisipan terbatas dan bisa jadi hanya dapat dimasukkan ke dalam satu grup. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan within group experimental design. Ada beberapa desain eksperimen, yaitu time series, repeated measure experiments, dan ada juga a single subject experiment. Nah, untuk time series, kita meneliti satu grup pada jangka waktu tertentu. Jadi pada eksperimen ini kita mengambil beberapa pengukuran, tentunya lebih dari satu ya. Kemudian untuk repeated measure experiment, kita menggunakan satu grup juga, tetapi kita melakukan intervensi atau treatment yang kita lakukan itu lebih dari satu. Kemudian yang terakhir ada single subject experiment. Jadi kita ini meneliti perilaku individu dan bukan grup, dan akan kita teliti dalam jangka waktu tertentu. Pada true experiment, misalnya ada penelitian yang mengevaluasi efek obat diabetes seperti itu. Kemudian ada grup yang akan diberikan treatment obat,
ada grup yang diberikan treatment placebo, kemudian ada juga grup kontrol yang memang tidak diberikan obat sama sekali. Kemudian untuk quasi eksperimen itu misalnya kita mau meneliti efektivitas suatu assessment di satu kelas. Nah, itu kan sebenarnya sulit untuk kita membagi kelas tersebut menjadi dua grup. Misalnya, separuh kelas kita random assign untuk diberikan feedback, kemudian separuhnya lagi tidak akan diberikan. Nah, ini akan mengganggu proses belajar mengajar. Jadi yang lebih memungkinkan itu ya sudah kita pilih saja kelas A. Misalnya kelas A ya semua kelas akan diberikan feedback. Kemudian mungkin kalau ada kelas yang lain, kelas B tidak diberikan feedback. Atau bisa juga tahun ini kelas-kelasnya diberikan feedback, mungkin tahun akademik depan tidak diberikan feedback. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk factorial design, contohnya kita ingin meneliti efek tipe edukasi rokok terhadap frekuensi merokok. Kemudian kita juga ingin meneliti pengaruh kombinasi tipe edukasi tersebut dengan depresi terhadap frekuensi merokok. Karena ada hipotesis bahwa depresi itu berpengaruh terhadap tingkat merokok pada mahasiswa. Nah, nanti di sini grupnya akan ada banyak. Ada 6 seperti yang bisa kita lihat pada slide. Untuk time series, misalnya kita meneliti satu kelas, dari total 2 kelas yang ada, kebetulan satu saja yang bisa kita teliti. Kita ingin mengetahui efek edukasi rokok terhadap tingkat merokok atau frekuensi merokok. Jadi kita ambil data sebelum dan sesudah edukasi rokok untuk mengetahui apakah edukasi tersebut ada memiliki pengaruh terhadap frekuensi merokok di kelas tersebut. Kemudian untuk repeated measure design, ada beberapa treatment. Nah, kalau kita ambil kasus yang sama, yaitu edukasi rokok, kita bisa melakukan klasifikasi lebih lanjut. Misalnya, edukasi di bidang kesehatan, kita ambil data sebelum dan sesudah. Lalu kita berikan edukasi yang lain, misalnya di bidang relationship, apakah ada pengaruhnya. Lalu kita tambahkan juga edukasi di bidang biaya. Nah, masing-masing treatment ini kita analisis apakah memberikan pengaruh terhadap tingkat merokok pada kelas tersebut. Sementara untuk yang single design sudah jelas ya, jadi kita meneliti individu, bukan grup. Tetapi di sini bukan berarti kita hanya meneliti satu orang, kita tetap meneliti beberapa orang, tapi kita melihat efek treatment itu terhadap perseorangan. Misalnya, kita ingin meneliti efek kursus dalam memecahkan masalah matematika. Sebelum treatment, kita akan mengambil baseline, kita ambil baseline data, kemudian setelah treatment, kita juga akan mengambil beberapa pengukuran. Apakah treatment kursus tersebut berpengaruh dalam memecahkan masalah matematika yang diberikan. Nah, seperti itu contohnya. Karakteristik tiap-tiap tipe eksperimen itu bisa kita lihat di sini. Jadi tadi kita sudah membahas secara singkat tipe masing-masing eksperimen. Nah, silakan kalian dalami sendiri dan pelajari lebih lanjut sesuai dengan tipe riset yang kalian lakukan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu isu etik dalam melakukan eksperimen. Jadi kita harus benar-benar memikirkan secara matang ketika kita mendesain eksperimen kita. Karena bisa jadi kita menghalangi treatment untuk beberapa individu yang memang membutuhkan. Nah, isu etika ini juga bisa muncul dari bagaimana kita menyimpulkan eksperimen. Kemudian, apakah eksperimen kita itu juga menghasilkan jawaban yang tepat untuk permasalahan yang kita angkat. Dan selain itu juga pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan eksperimen itu juga bisa memunculkan isu-isu etik dalam melakukan eksperimen. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan eksperimen. Pertama, kita harus mengetahui apakah eksperimen tersebut dapat menjawab research questions yang kita miliki. Kemudian kita buat hipotesis. Kita pilih unit eksperimennya. Jadi apakah satu kelas, satu universitas, universitas di sebuah wilayah, atau misalnya se-Indonesia. Kemudian kita juga perlu memilih partisipannya, apakah itu dosen, mahasiswa,
tenaga pendidikan, karyawan, dan lain-lain. Kemudian kita tentukan treatment eksperimen dan kita tentukan eksperimen desainnya. Kalau sudah semua, kita bisa melakukan eksperimen, kita ambil dan analisis datanya, dan tentu saja kita perlu membuat laporan dari hasil penelitian kita tersebut. Nah, sebelum kita akhiri, kita harus bisa mengevaluasi eksperimen yang kita lakukan. Jadi eksperimen yang baik itu terdapat intervensi, kemudian terdapat beberapa grup. Eksperimen itu harus kita lakukan secara sistematis dan juga bermanfaat. Kemudian hasil eksperimen yang kita lakukan itu juga harus valid dan reliable. Nah, silakan kalian baca chapter 5 dan 10 dari buku Creswell, Education Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research untuk pembelajaran lebih lanjut.